Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kiranya damai sejahtera Kristus beserta kita semua. Selamat mengikuti renungan firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Renungan hari ini berjudul Memilih yang Benar. Bacaan kita terambil dari Kejadian 50 ayat 19-20 yang berbunyi demikian. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kisah Yusuf merupakan salah satu kisah dalam Alkitab yang sangat mengesankan. Penderitaan yang disebabkan oleh rasa iri hati saudara-saudaranya menyebabkan ia mengalami berbagai penderitaan. Ia dijual, dijadikan budak, dan bahkan dijebloskan ke dalam penjara atas tuduhan palsu. Berharap keadaannya membaik kala menafsirkan mimpi juru minuman istana, ternyata ia malah dilupakan dan kembali terkurung bertahun-tahun kemudian di dalam penjara. Ia menjadi korban dari perilaku orang-orang yang ada di sekitarnya. Bukankah Yusuf memiliki alasan kuat untuk hidup dalam kepahitan dan menyimpan luka hatinya? Namun, ia tidak menyediakan ladang hatinya untuk benih-benih tersebut. Tetapi ia memahami bahwa segala hal buruk yang ia terima telah menyiapkan dirinya untuk rencana Tuhan yang indah di kemudian hari. Ia telah mengubah luka hatinya menjadi hikmat dengan mengambil sikap positif dari setiap perilaku negatif yang ia terima. Orang-orang terdekat kitalah yang memiliki potensi besar untuk menyakiti. Merekalah yang banyak kali mendamparkan kita ke lembah kedukaan, membuat pelangi hidup kita menjadi awan yang mendung. Ternyata Yusuf bukan satu-satunya tokoh Alkitab yang mengalami hal-hal buruk dalam kehidupannya. Sebagaimana Absalom dalam hidup Daud, Penina dalam kehidupan Hana, dan masih banyak lagi. Demikian juga setiap kita pasti pernah mengalami hal-hal yang menyakitkan dari orang-orang terdekat kita. Masalahnya bukan terletak dari apa yang kita alami, tetapi bagaimana reaksi kita menghadapi hal-hal tersebut. Apakah kita menjadi marah dan mempersalahkan mereka atas luka hati yang ada dan merasa tidak pantas disakiti karena tidak melakukan kesalahan? Kita tidak dapat menjauhkan semua ketidakadilan hidup yang sepertinya tidak pantas kita terima. Yang dapat kita lakukan adalah meminta Tuhan mengajar kita menyikapi dengan benar setiap ketidakadilan hidup. Kita tidak dapat memilih apa yang akan kita alami dalam hidup, namun yang pasti Tuhan selalu memperhadapkan kita pada pilihan. Dan pilihan yang harus kita ambil nyata dalam pengajaran Yesus. Ampunilah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Pilihan yang benar akan mengarahkan kita pada sikap yang benar, yang akan menentukan berkat yang akan kita terima. Bagaimana jika Yusuf, Daud, Hana, dan lain-lain mengambil pilihan yang salah dalam menyikapi luka hati mereka? Yusuf tidak akan mengukir sejarah di dalam membawa bangsanya keluar dari bencana kelaparan. Daud tidak akan disebut sebagai orang yang dekat dengan hati Tuhan. Hana tidak akan menerima berkat luar biasa melalui anak-anak yang kemudian ia lahirkan. Janji berkatnya hanya diberikan bagi mereka yang memilih untuk melepaskan pengampunan. Karena ketika kita memutuskan untuk mengasihi daripada membenci, mengampuni daripada sakit hati, bersukacita daripada mendendam kemarahan, disitulah kita belajar menjalani hari-hari dengan kebahagiaan dan mengubah setiap luka hati menjadi berkat. Bukanlah hal mudah untuk melakukannya, namun sebuah pilihan harus tetap diambil. Menyimpan luka hati tidak akan mengubah apa yang telah terjadi, namun dengan melepaskan pengampunan, maka kita dapat mengubah masa depan. Tentukanlah pilihan yang benar dan nikmatilah berkat-Nya. Amin.